kita sudah berada di video yang keempat. Video yang keempat ini kita akan membahas tentang visibility modifier atau hak akses. Kalian sudah belajar di PSW 2, gitu ya. Kebetulan kalau nggak salah dengan saya juga waktu itu juga membahas tentang hak akses atau visibility. Sebenarnya sama aja. Hak akses di Kotlin itu ada 4, yaitu ada public. Ini kita kasih judul dulu. Ini adalah visibility modifier gitu ya. Ada 4. Yang pertama ada public, kayak gini. Public itu jadi dia itu bisa diakses, hak aksesnya itu bisa diakses dimanapun, dari manapun, dimanapun, karena public ya. Hak akses yang dapat diakses dari manapun, dari manapun. Nah, kalau private ini hanya bisa diakses di dalam kelasnya aja. Kita tulis saja ya. Akses yang dapat diakses dari dalam kelasnya aja. Jadi di luar kelasnya kita nggak bisa akses si private. Kalau misalkan kita pakai protected, kalau protected ini artinya adalah hak aksesnya bisa diakses di dalam kelasnya atau di dalam turunan-turunan kelasnya. Kan kalian udah belajar yang namanya inheritance ya. Jadi kalau misalkan di kelas parent itu protected, nah di kelas turunannya bisa dipakai tuh hak akses si protected dari orang tuanya. Jadi di sini hak akses yang dapat diakses dari kelasnya dan turunan dari kelasnya. Ini kemudian ada satu lagi namanya internal. Ini jarang dipakai sih, tapi harus tahu ini adalah hak akses yang cakupannya terbatas dalam satu modul. Nah, ini maksudnya gimana? Misalkan kalian buat buat programnya kan di sini nih, di sini nih, di sekilas object oriented programming. Nah, karena kalau misal kalian udah memakai modifier visibility modifier yang internal, maka ketika kalian bekerja di komputer yang lain atau komputer teman kalian yang beda modulnya, beda sekilas object oriented programming ini, nanti itu nggak akan bisa diakses. Jadi si internal ini hanya bisa diakses di modul ini aja, di modul sekilas object oriented programming, di semua ini aja. Tapi kalau selainnya itu nggak bisa gitu ya. Ininya seperti itu. Oke, langsung saja masuk ke contohnya yang belum ada. Ini kelasnya apa ya? Yang belum ada isinya, mungkin mage ya. Nantinya belum ada nih. Oke, misalkan kita langsung buat apa ya namanya konstruktor mage, ada namanya name aja lah ya, biar simple. Buat contoh aja. Kemudian dari sini kita bisa tuh membuat function ya, bisa ya. Misalkan si mage itu punya skillnya itu misalkan println menyemburkan api. Ini punya si Vale ya. Jadi ketika kalian nggak kasih kayak gini, dia itu akan tahu sebenarnya kalau misalkan secara default dia itu kalau nggak dikasih apa-apa, dia itu akan public gitu ya, akan public. Dalam artian si function ini bisa diakses di luar kelas ini. Misalkan kita buat ini ya. Misalkan kita buat objek lagi, objek mage gitu ya, di sini kelas objek mage. Oke, di sini misalkan kita buat objeknya dulu, misalkan kita buat objek dulu ya, misalkan objeknya vale ya, vale sama dengan mage. Oke, mage, kemudian isinya adalah apa ya, menyemburkan api atau apa ya, hero vale aja lah ya, hero vale. Nah, tadi kan di sini udah ada public ya. Misalnya kalau di sini saya kasih private aja, di bukan di sini, di kelasnya saya kasih private, maka di sini otomatis akan error nih, karena udah di private, maka kelas ini hanya bisa diakses di dalam kelasnya aja. Tapi kalau misalkan kita kasih public, secara default kalau misalkan nggak ngasih public pun dia itu akan public gitu ya. Nah, ketika di sini nggak akan error gitu ya. Kita hapus publiknya juga nggak akan error di sini karena secara default dia itu kelasnya ini akan public gitu ya, akan public.
Jadi bisa diakses dimanapun. Nah, ini kan diakses di luar, gitu ya. Nah, kemudian karena bisa diakses publik, berarti kita bisa menjalankan fungsi yang ada di dalamnya. Fungsi yang ada di dalamnya adalah skill, misalkan kita akses ya dengan titik valid titik skill. Nah, nanti yang akan di-printkan ini adalah menyemburkan API harusnya. Kita coba lah ya. Kita tunggu proses build-nya sebentar. Nanti yang muncul adalah menyemburkan API gitu ya. Karena si file skill ini apa namanya? Menyemburkan API tadi ya, paham ya? Ketika public gitu ya, bisa diakses dimanapun. Tapi ketika kita ganti di sini private, nah, makanya di sini akan error nih. Karena ini diakses di luar kelasnya gitu ya, di luar kelasnya. Makanya nggak boleh private nih. Itu contohnya. Contohnya, misalkan contoh yang kedua, misalkan kita pengen buat protected yang belum ya. Misalkan protected, saya kita buat function lagi, skill 2, misalkan, kemudian println, misalkan menyambarkan petir gitu ya. Menyambarkan petir. Nah, di sini, apa ya namanya? Misalkan di sini nih, misalkan apa ya contohnya? Misalkan tadi contohnya mau pakai protected ya, mau pakai protected. Nah, ini artinya dia itu bisa diakses di dalam kelas ini, atau di turunan kelasnya. Misalkan kita akses ya di dalam kelas ini, misalkan kita buat variabel, misalkan buat properti Eudora, misalkan Eudora sama dengan apa ya? Eudora sama dengan Eudora, Eudora dot apa ya? Oh, bukan kayak gini sih sebenarnya. Gimana ya? Sini aja nih. File sama dengan Eudora sama dengan mage misalkan hero Eudora, kemudian di sini kita bisa akses ya, karena protected itu bisa diakses di dalam kelasnya atau di dalam turunan-turunan kelasnya. Misalkan di sini bisa nih Eudora skill gitu ya, skill 2. Nah, ini bisa diakses kan ya, karena masih di dalam kelasnya gitu ya, masih di dalam kelasnya. Misalkan di sini private, misalkan kita pengen akses yang di sini, misalkan kita pengen akses skill, ini kan private ya. Private di sini kan masih di dalam kelasnya. Kenapa ini nggak error? Karena ini dipanggilnya masih di dalam satu kelasnya, satu kelas mage gitu ya. Gitu, paham ya? Kemudian ketika kita punya turunan kelasnya, misalnya kita buat turunan kelasnya gitu ya. Kalau pakai turunan kelasnya berarti di sini jadi parent-nya open gitu ya. Kalau nggak tahu ini berarti nonton video sebelumnya. Kenapa open? Kemudian kita pakai turunannya. Kita buat kelas turunannya, misalkan kelas G2, misalkan G2, kemudian kita punya name string, kita harus ekstensi parent-nya ya, parent-nya adalah mage dengan isinya adalah name. Kemudian di sini bisa nih. Kemudian kita punya function misalkan skill 3, kemudian kayak gini. Kemudian kita punya Eudora yang kedua, Eudora 2 misalkan, punya 2 Eudora, kita bisa akses nih. Bisa akses, bentar mage 2, kita buat ini dulu lah ya. Hero Eudora 2. Nah, di sini karena protected ini kan bisa diakses di dalam kelasnya ya, di dalam kelasnya atau di dalam kelas turunannya. Ini kan kelas turunannya ya. Berarti di sini bisa nih Eudora dot skill kita pengen yang skill kedua Eudora dot 2 harusnya. Nah, bisa ya, bisa dipanggil kan ya. Bisa nih. Oke, kayak gitu aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan Eudora memanggil fungsi yang skill aja, ini nggak bisa. Nanti akan error karena private gitu ya. Private. Private artinya hanya bisa diakses di dalam kelas mage aja. Sedangkan ini kelas turunannya. Kalau pengen bisa diakses di dalam kelas turunannya, berarti harus pakai protected. Nah, seperti di sini. Ya, maaf ya. Oke, gitu aja sih sekilas tentang visibility modifier. Mungkin kita akan lanjut ke video sebelumnya. Video berikutnya, sorry. Video berikutnya mungkin kita akan membahas tentang sesuatu yang mirip tentang abstract class dan interface gitu. Apa itu kedua itu? Oke, tunggu di video berikutnya. Terima kasih.